Selama ini gue selalu mikir kalau kursi ergo adalah jawaban dari semua masalah kenyamanan duduk di depan komputer. Dari namanya aja udah jelas, ergonomik, yang berarti didesain untuk mengikuti bentuk tubuh kita dan memberikan support terbaik pas lagi duduk berjam-jam di depan komputer. Dan jujur aja, awalnya gue nggak pernah pikiran buat pakai kursi gaming, karena stigma yang udah kebentuk di kepala gue kalau kursi gaming itu ya cuma buat gaya-gayaan aja. Desainnya keren, tapi nggak ergonomis, dan dia nggak akan senyaman kalau dibandingin sama kursi ergo. Apalagi kursi ergo itu punya berbagai setting dan fitur kayak headrest yang adjustable, lumbar support, armrest yang bisa diatur, seat adjustment, semuanya lengkap yang bikin kita nyaman meskipun kita duduk berjam-jam. Makanya gue selalu skeptis sama kursi gaming. Tapi setelah sekian lama gue pakai kursi ergo, tiba-tiba gue kepikiran, kenapa dulu gue pilih kursi ergo? Kalau diingat-ingat, alasannya itu gue butuh kursi yang nyaman buat duduk lama. Karena basically hampir 100% waktu gue di luar tidur, gue bakalan duduk di kursi ini. Gue pagi ke sore kerja, malamnya main game di depan komputer. Bahkan pas makan pun gue sering sambil duduk di depan komputer. Dan dengan anggapan kalau kursi ergo itu bakalan bikin gue nyaman meski duduk berjam-jam, gue mikir kursi ini pasti bakalan enak dong kalau gue pakai dari pagi sampai ke malam sekalipun. Mau duduk kayak apa tahu udah pasti aman. Tapi nyatanya enggak. Realitanya kursi ergo itu cuma nyaman kalau kita duduk dengan cara yang benar. Artinya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Contohnya, tinggi kursi dan meja harus pas. Posisi duduk juga harus tegak. Headrest dan lumbar supportnya harus diposisin dengan benar juga. Masalahnya, siapa sih yang duduk tegak terus-menerus selama 8-12 jam di depan komputer? Awalnya gue nyoba untuk duduk di posisi yang ergonomis. Cuman semakin lama gue duduk di sini, gue makin sadar kalau gue nggak mungkin terus-terusan duduk di posisi yang tegak selama itu. Kadang pas gue lagi istirahat atau pas lagi mau nonton, gue pengen posisi yang lebih nyender biar gue bisa lebih rileks. Tapi setiap kali gue coba nyantai di kursi ergo, malahan jadi nggak nyaman. Headrestnya jadi mentok ke kepala dan lumbar supportnya jadi terlalu tinggi. Singkatnya, kursi ergo itu bagus buat kerja, tapi dia nggak bisa jadi solusi all in one. Dan dari situlah gue mulai bertanya, apakah ada kursi lain yang bisa lebih fleksibel? Dari situ gue akhirnya coba keluar dari zona nyaman dan kasih kesempatan buat kursi yang selalu gue pikir gak akan pernah gue coba, yaitu kursi gaming. Lalu gue pilihlah kursi gaming dari DX Racer Master Series yang varian warna putih. Awalnya gue skeptis, tapi setelah gue pakai kursi ini selama beberapa minggu, gue menemukan satu hal yang gak dimiliki kursi ergo. 1. Bisa nyender. Hal pertama yang paling asik yang gue rasain adalah untuk pertama kalinya gue bisa nyender dengan nyaman. Karena recline di kursi ini bisa sampai 155 derajat. Pas nonton film di depan komputer, gue bisa rebahan santai. Pas gue lagi nunggu game nge-queue, gue bisa nyender dengan nyaman. Dan bahkan pas gue lagi main game santai pun bisa nyender sambil tetap enjoy. Ini beda banget sama kursi ergo yang recline-nya terbatas, jadi gue nggak bisa terlalu nyaman pas lagi nyender. Jadi untuk pertama kalinya, gue bisa ngerasa nyaman gak cuma saat kerja, tapi pas lagi nge-chill juga. Dan itu game changer banget. Oke, kursi gaming ini bisa buat santai, tapi gimana soal kerja? Surprisingly, DX Racer Master ini juga tetap nyaman buat gue pakai duduk tegak, karena dia ada lumbar support yang adjustable, yang bisa disesuaikan dengan posisi punggung, dengan cara kita putar knob yang ada di sebelah kanan kursinya. Lalu, ada bantalan busai kursinya yang tebel banget, bikin kita tetap nyaman dalam waktu yang lama. Headrestnya juga empuk, jadi pas kita nyender, dia tetap kasih support yang pas ke bentuk leher kita, dan dia juga udah adjustable. Dan salah satu hal yang bikin DX Racer Master ini beda dari yang lain adalah materialnya. Foamnya udah pasti nggak gampang kempes. Beda sama kursi gaming murah yang setelah setahun 2 tahun udah jadi tipis, serasa duduk di atas triplek. Lalu, armrestnya juga udah 4D, bisa naik turun, maju mundur, geser kiri kanan, dan rotasi. Gak sampai situ, dia juga udah empuk dan ukurannya gede banget. Dia juga udah pakai gas lift kelas 4 yang lebih kuat dan tahan lama, dan kakinya udah pasti full aluminium cast. Jauh lebih kokoh dan premium kalau dibandingin sama plastik biasa. Plus kita juga dikasih cover plastik kakinya juga. Tapi karena materialnya yang premium plus dimensinya yang cukup besar, bobot kursi ini jadi agak cukup berat. Jadi kalau kalian mau gliding kanan kiri, gue rasa kursi ini akan cukup challenge apabila dibandingin kursi kantor biasa. Tapi positifnya, kursinya nggak akan gampang geser pas lagi main game brutal. Contohnya pas lagi latihan aim di aim lab. Beda sama kursi lama gue yang rodanya tuh gampang goyang, jadi gue harus nahan pakai kaki gue biar kursinya stay in place. Lalu DX Racer Master ini pakai bahan kulit yang feelsnya mewah dan kelihatan premium. Cuma kekurangannya dari material kulit ini pasti akan lebih gerah kalau dibandingin sama bahan kain atau bahan mesh yang biasa ditemuin di kursi ergo. Tapi positifnya, bahan kulit jadi lebih gampang dibersihin kalau dibandingin sama bahan kain atau mesh. Terakhir, DX Racer Master ini dibanderol di harga Rp5.799.000. Jelas ini bukan kursi yang murah,
Tapi buat gue ini bisa jadi investasi yang worth it. Karena ketika kalian beli kursi, mendingan beli satu yang udah bagus, jadi kalian bisa pakai sampai bertahun-tahun. Karena kalau kalian beli yang bagus sekalian, kalian bakal dapetin build quality yang kokoh, feels yang premium, dan kenyamanan buat dipakai jangka panjang. Yang mana kalau kalian mau ngehemat dan beli yang budget, akan ada yang selalu dikorbanin. Biasanya build quality-nya yang biasa aja, yang akhirnya setelah setahun 2 tahun, kulit yang mulai ngelupas, atau kapas yang mulai gembos, yang ujung-ujungnya kalian masih ganti baru lagi deh. Kesimpulannya, DX Racer Master ini ngasih fitur dan kenyamanan yang nggak sekedar cuma gimmick, tapi beneran nolong di kehidupan gue di depan komputer. Gue rasa kursi ini cocok buat kalian yang mirip kayak gue, yang kehidupannya nggak cuma kerja, tapi juga nyantai di depan komputer seharian. Tapi itu menurut gue mengenai kursi yang ideal buat gue pakai seharian. Gue nggak tahu dengan kalian, apakah ada pendapat sendiri? Coba tulis di kolom komentar. Anyway, sekian dulu review gue mengenai kursi ini, dan gue udah taruh link produknya di kolom deskripsi. As usual, silahkan like, comment, dan subscribe. Dan sekian dulu dari gue. Thank you for watching, and goodbye.